Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading pembacaan umum untuk semua yang nonton. Tentu saja nggak bisa resonate untuk semuanya. Silakan kalian simak dari awal hingga akhir ya, supaya kalian tidak salah memahaminya. Karena ini energinya rame-rame ya, massal. Jadi kalian sesuaikan. Kalau memang kali ini nggak cocok untuk kalian, kalian bisa nonton video saya yang lain, mungkin di sana ada yang lebih cocok. Baik, kita mulai untuk general reading. Energinya bisa vice versa, terbolak-balik antara energi kalian, juga energi seseorang yang kalian pikirkan ya. Dan untuk tema saya tidak menentukan tema apapun, saya memasrahkan dan menyerahkan sepenuhnya kepada semesta. Semoga banyak yang tertarik tentang permasalahan kalian ya. Dalam membacakan kartu tarot saya hanya lebih banyak memberikan afirmasi positif, nasihat-nasihat daripada ramalan-ramalan ya. Saya tidak membacakan jodoh, maut, rezeki, juga hal-hal yang belum atau akan terjadi. Seperti itu. Kita lihat ya teman-teman temanya seperti apa. Ini general, kalau personal reading nanti untuk kalian sendiri, khusus untuk kalian sendiri, dibacakan untuk kalian sendiri, nggak rame-rame seperti ini. Silakan personal reading dan syaratnya nanti akan saya bahas di akhir video. Kita mulai teman-teman general reading. Oke, kita lihat tema kali ini. Saya nanti judulnya ya, kalau untuk judul nanti akan terakhir. Sebelum saya upload saya berikan judulnya ya. Kalau tema saya mau menyerahkan kepada semesta sepenuhnya. Semoga banyak yang tertarik. Ini sekarang tema apapun ya. Apapun petunjuk dari semesta akan kita bahas secara detail ya. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe jangan lupa di-subscribe dan dukung channel ini dengan like, share juga komen ya. Jangan lupa bunyikan tanda loncengnya supaya pada saat saya upload kalian langsung bisa menontonnya. Oke. Apa nih? Playfulness, hubungan to recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Jadi ini adalah tentang hubungan yang sedang happy ya, sedang nyaman-nyamannya seperti itu teman-teman ya. Jadi bukan cerita yang apa ya, kayak yang tidak mengenakan. Tapi saya coba ambil 3 ya. Kalau begini aja kayaknya kurang ini, codependency. Addiction are affecting your romantic life. Jadi ini ya, ini memang kayak orang yang sedang kecanduan cinta ya, addiction, karena addiction ya, are affecting, jadi kayak lagi bucin-bucinnya, nah itu ya, lagi bucin-bucinnya. Oke, kita ambil lagi ya, lagi bucin-bucinnya, lagi senang-senangnya. Romance feeling, romantic feeling ya. Jadi teman-teman, dari sini kita bisa simpulkan, temanya adalah, intinya adalah cerita cinta yang menyenangkan, sedang hot-hotnya dan menyenangkan. Jadi untuk kalian yang mungkin kali ini dalam perjalanan hubungan asmara yang tidak romantis, yang tidak playfulness ya, dan tidak ada bucin-bucinnya, nggak ada feeling-feeling so romantiknya ya. Berarti bacaan kali ini mungkin bukan untuk kalian, tetapi untuk orang lain yang sedang mengalami ini ya. Jadi silakan kalian sesuaikan. Kalau tidak cocok jangan dipaksakan. Mending kalian nonton video saya yang lain mungkin di sana yang justru untuk kalian. Untuk kisah lengkapnya kita mau lihat ya. Kisahnya seperti apa supaya lebih dalam lagi kita bisa memastikan apakah bacaan ini cocok untuk kalian atau bukan. Ya, oke, kita lihat. Kita mau lihat kisahnya seperti apa ya, kisahnya seperti apa. Oh, ada 2. Wah. Memang hubungannya itu seperti ini teman-teman. Jadi apapun yang memori atau kenangan yang kalian ciptakan itu seakan-akan nggak bisa lepas ya. Ya namanya orang bucin ya, kayaknya ingat terus, apalagi yang indah-indah ya selalu diingat. Dan di sini adalah mirroring each other ya. Di sini rupanya kalian itu memang benar-benar klik, seperti berkaca satu sama lain. Banyak kecocokan satu sama lain ya. Mungkin satu sama lain benar-benar bisa mengisi, dan seperti cerminan, mungkin ketemunya itu kalian mungkin sama-sama pernah punya luka yang sama, punya hobi yang sama ya, punya kesenangan-kesenangan yang sama. Oke, lanjut. Golden mirror ya.
one-sided relationship, love bombing. Jadi kayak apa ya? Kalian itu menjalani hubungan ini. Saya melihatnya kayak kalian itu banyak mendapatkan pujian, dipuja, dipuji, disanjung, disayang ya. Sehingga gimana lagi kalau kalian jadi melambung tinggi dan merasa flower gitu ya. Itu. Ternyata ya ini ceritanya ringan aja sih, date. Dimana kalian mungkin ini bisa orang lama, bisa orang baru ya, tapi lebih banyak saya lihatnya orang baru ya. Kalau memang ini belum terjadi, semoga ya ini segera terjadi dalam kehidupan kalian, walaupun saya ini nggak ngeramal ya. Semoga ya, semoga terjadi pada kehidupan kalian. Karena di sini, tapi ini di luar yang belum menikah ya, yang jomblo-jomblo ya. Karena di sini ada date, ada ketemuan ya, ada kencan. Ini ringan sekali, maksudnya nggak bermasalah yang gimana-gimana. Jadi untuk hubungan kalian yang sedang bermasalah kayak ini nggak masuk deh ya. Ini untuk kalian-kalian yang sedang happy. Oke, not enough. Di sini ada yang ini teman-teman, ada yang nggak percaya diri sih, masih nggak percaya diri walaupun sudah disanjung ya, sudah disayangi. Tapi ada yang masih tidak percaya diri bahwa apakah benar sih dia ini cinta sama saya ya? Saya kok kayaknya nggak percaya karena mungkin, nah ini I like you. Benar-benar mencintai, kalian mencintai dia, mungkin kayaknya dia juga mencintai kalian. Tapi nanti kita lihat ya apakah dia benar-benar mencintai kalian ya. Di sini memang benar-benar mungkin saking bucinnya ya, kayak takut kehilangan karena sudah merasakan kenyamanan. Gimana sih kalau kita sudah nyaman sama seseorang ya, sudah sangat mencintai seseorang. Terkadang mungkin kita melihat orang itu terlalu, gimana gitu ya, terlalu, baik, terlalu oke, terlalu melihatnya selalu dari sudut pandang yang baik-baik gitu ya. Jadi terkadang kita merasa nggak pede, kok mau ya dia sama saya padahal saya begini, padahal dia keren, padahal dia cakep gitu ya. Ada yang seperti itu teman-teman ya. Jadi coba saya lihat ya, orangnya siapa sih yang mencintai kalian segininya, menyanjung kalian sehingga kalian merasa nyaman bersama dia sampai-sampai kalian kadang-kadang merasa nggak pede. Bener nggak sih dia cinta sama saya? Saya kan cuman begini doang gitu ya. Saya cuman gini gini aja kok dia bisa senang gitu ya. Bukannya yang lain lebih baik banyak gitu ya. Oke. Kenapa saya jadinya bahasanya sok nggak medok ya? Padahal saya itu medok. Kembali ke medok, kita mau lihat siapa orang ini. Jangan-jangan memang mungkin kisahnya sama, tapi ternyata bukan si dia yang kalian pikirkan. Jadi mungkin bacaan ini bukan untuk kalian, tapi untuk orang lain yang juga nonton video ini. Kita cek ya, si dia yang terhubung dengan cerita ini, orangnya seperti apa. Kita lihat energinya, energi ya, energinya kita lihat. Oke, kita lihat. Siapa sih dia yang terkoneksi dengan kalian dengan cerita yang seperti ini ya. Kita lihat siapa sih dia. Kita cek apakah ini si dianya kamu. Lihat ya. Ringan, enak teman-teman kalau seperti ini ceritanya. Nggak yang berat-berat beberapa hari yang lalu ya. Ceritanya sama ya. Rupanya energinya yang ketarik ya itu aja ya. Coba kita lihat. Rupanya ini sudah berganti, teman-teman, berganti. Ini banyak orang baru ya. Sampai sini siapa yang belum subscribe tapi suka ya. Saya mengingatkan. Oke, di sini apa? Eight of Cups. Oke. Orang ini adalah orang yang pernah ditinggalkan atau pernah sebelumnya meninggalkan kalian tapi kembali kemudian mengenang memori ya, sehingga kalian juga nggak pede. Ada kencan-kencan, kenapa dia kembali kepada kalian? Ada ya, beberapa, nggak semuanya. Beberapa juga ada yang adalah orang yang pernah ditinggalkan. Ya, pernah ditinggalkan oleh seseorang. Oke. Kemudian orang yang pernah dikecewakan. Siapa sih dia? Dia adalah orang yang pintar, ya, orangnya pintar. Kemudian mikirnya cepat, ya, simple, praktis, ya, nggak bertele-tele, nggak ribet. Cara pemikirannya seperti itu, logis, ya. Oke, kita lihat ya. Nggak mau yang ribet-ribet orangnya simple-simple aja. Siapa sih dia? Oke.
Dia adalah orang yang pernah di titik terendah, ya mungkin pada saat ditinggalkan. Orang yang punya trauma, ya. Kemudian orang yang pernah, iya, di titik terendah gimana sih? Terpuruk hidupnya, pernah, ya. Mungkin karena ditinggalkan, bisa. Atau mungkin ada hal lain, ya. Oke. Knight of Sword, ya. Orangnya ini adalah orang yang impulsif. Orangnya itu adalah orang yang sebenarnya bukan manipulatif ya, tapi orang yang suka bersuara, orang yang vokal. Kalau pendapatnya itu suka mendebat, suka berpendapat ya, bukan berarti orangnya keras, tapi mungkin secara pemikiran saya lihat orangnya karena cerdas ya, jadi orangnya kritis, berpikirnya kritis. Oke. Mungkin orangnya juga banyak tanya ya. Detail, orangnya detail ya. Kita lihat lagi. Sesimpel pembacaannya, jadi saya energinya ringan, jadi saya nggak perlu bahas yang ribet-ribet. Seneng saya. Kita lihat ya teman-teman. Dan saya nggak mau cerita yang dalam satu kartu ceritanya macam-macam, enggak, saya batasin ya supaya nggak ngelantur kemana-mana. Oke, Ace of Coin. Di sini adalah orang-orang yang secara finansial atau pekerjaan itu orangnya itu optimis, ya, optimis. Kemudian mungkin sedang memulai satu usaha, orang yang mulai bangkit dalam hal perekonomian. Kemudian orang-orang yang walaupun pernah terpuruk itu semangat untuk bangkitnya itu besar, ya. Oke, kita lihat. Strength. Orang yang kuat mengontrol dirinya sendiri ya. Kemudian orang yang mengontrol hampir saja selip, mengontrol perasaan-perasaan. Dia mungkin dulunya adalah orang yang baperan ya, tapi sekarang lebih mengandalkan atau mengedepankan pemikiran atau logika ya, seperti itu. Jadi itu teman-teman orangnya. Silakan kalian sesuaikan. Kalau memang kali ini bukan seseorang yang kalian pikirkan, energinya tidak seperti ini, berarti sayang sekali mungkin bacaan ini bukan untuk kalian. Oke, kita lihat. Orang ini, orang yang terhubung dengan kalian dengan cerita ini, dengan energi yang orangnya mirip-mirip dengan ini. Apakah dia ini ya mencintai kalian sungguh-sungguh atau tidak? Karena di sini kalian ada yang sudah jatuh cinta ya. Dan dia pun tampaknya seperti itu, tapi kita cek apakah dia punya perasaan yang besar kepada kalian. Kita lihat. Perasaannya kepadamu. Ya, bagaimana energi dia kepadamu? Ini kayaknya akan jadi video terpendek saya ya. Ini baru 13 menit sudah sampai dilihat energi dia ya kepadamu. Biasanya segini masih membahas di atas. Oke, kita lihat. Kita lihat perasaan atau secara umumnya adalah energi dia kepadamu seperti apa. Energi dia kepadamu seperti apa? Oke. Fox. Loh, teman-teman, di sini Fox. Energi dia saya rasakan energinya kurang baik ya. Ya, karena Fox itu energinya negatif ya. Licik, penuh intrik ya. Saya merasakan mulai ada, walaupun ini kenapa kalian itu timbul baper-baper. Ada kadang-kadang ghostingnya ya, on off-nya ya. Dia itu ada ghostingnya, kemudian mulai ngilang-ngilang ya. Padahal kalian sudah pas sayang-sayangnya sama dia. Oke. Bagaimana perasaan dia? Perasaannya ini di sini kok ada kelicikan, ada. Tapi coba saya lihat lagi ya teman-teman, sampai 5 kartu baru saya simpulkan ya. Kalau di kartu ini artinya sih seperti itu, tapi nggak bisa disampaikan semata-mata hanya artinya saja. Kita harus kaitkan dengan kartu-kartu yang lain ya. Orang ini kok lihat energinya atau perasaannya kepada kalian kok sulit ya. Oke, flowers ya. Perasaannya sih kepada kalian itu seperti flower ya. Oh, ini ada keluar lagi stars.
Saya melihat, perasaannya kepada kalian itu berharap ada romantic feeling, ada playfulness. Saya merasakan ada hasrat gairah yang ke arahnya ke sono ya, itu agak besar teman-teman. Jadi silakan kalian ini kan sesuaikan ya. Kalau memang seseorang yang kalian pikirkan sampai sini ya, sampai sini itu cocok dan mereka tidak mengarah ke hal-hal yang seksual gitu ya, physical touch, berarti mungkin enggak ya, kalian juga harus realistis, jangan telan mentah-mentah bacaan tarot, belum tentu benar juga dan sekali lagi ini adalah general, belum tentu untuk kalian juga ya. Ini, saya melihatnya sih ada yang berhasrat-hasrat gitu ya. Kenapa tidak ada rasa cinta yang tulus? Tapi coba saya lihat lagi apakah ada rasa cinta yang tulus ya. Ini menariknya dari hasrat ini ya. Kok dari hasrat-hasrat ini mau keluar nggak jadi nih, coba kita lihat ya. No, no, no. Oke, crossroad. Dia ini kepada kalian itu seperti di persimpangan jalan. Apa-apa itu dipikir ya. Walaupun dia adalah orang yang berpikiran simple, tapi untuk ketemu kalian kenapa dia itu selalu bingung, selalu membingungkan, kadang-kadang batalin janji ya, terlalu banyak pemikiran pertimbangan ya, padahal saya lihat orangnya simple ya. Ada codependency, kemudian romantic feeling. Saya ini lebih cenderungnya, oh ada yang sudah menikah ya, ada punya ikatan, ini cinta bersegi-segi lagi. Kok bosen saya ya? Kalau cintanya cinta ya, cintanya cinta, hasratnya yang besar. Kalau cintanya perasaannya cinta sih, penuh harapan, ya masih manis-manis aja, walaupun kadang-kadang ghosting ya, terutama untuk yang kalian masuk ke dalam cinta bersegi-segi. Eh, ini memang agak sulit gitu loh. Tapi pada prinsipnya dia cinta, suka sama kalian. Tapi apakah tulus? Di sini tidak begitu tulus. Tapi kita lebih besar hasrat ya, hasrat ke arah yang itulah dewasa lah ya. Tapi kalau memang nggak tulus atau enggaknya kita lihat lagi ya, seberapa tulus dia ya. Kita lihat ya, tulus enggaknya. Kita lihat. Itu penting ya. Kalau cinta aja cinta ya, tapi berkaitan erat dengan hasrat. Itu ya. Tapi kalau tulusnya gimana? Ya, seharusnya kalau cinta ya jangan ya cinta berkaitan erat dengan hasrat, tapi di sini hasratnya gede banget gitu loh. Jadinya kita mau lihat apakah ini hanya karena itu hal-hal yang mengandung dewasa itu atau murni cinta itu hanya mengikuti saja ya karena naluri atau apa. Kita mau cek ya. Tuluskah dia padamu? Apakah dia hanya memanfaatkan atau pelampiasan secara hasrat? Itu perlu. Sekali lagi, ini general. Saya ingatkan ya. Jadi jangan terlalu overthinking, kegeeran, kehaluan ya. Sampai marah-marah jangan. Ini belum tentu untuk kalian ya. Untuk semuanya yang nonton bisa cocok bisa enggak. Bisa benar bisa salah. Ya. Yang pasti benar itu Tuhan. Oke. Kita lihat. Tuluskah dia padamu atau hanya nafsu? Dia tulus atau nafsu? Kalau saya lihat ya, dua itu bingung. Kalau saya lihat dia itu ini sih, saat dia mulai merasa cinta sama kalian, merasakan kedalaman ya. Karena saya lihat orang ini lebih mengandalkan yang namanya akal pikiran ya, pemikiran, logika. Saat dia sudah mulai kebaperan ya, dia meninggalkan kalian. Benar nggak? Ya, kayak mulai menjauh, menarik diri. Untuk apa? Menjaga keseimbangannya dia. Kadang-kadang stuck ya. Karena apa? Kayaknya ya orang ini tuh pernah ada yang namanya trauma di dalam asmara. Jadi dia juga berhati-hati, nggak mau terlalu dalam sama seseorang. Oke, kita lihat ya. Oke, apakah dia tulus? Dia ini lebih senang ya setelah kalau dia menarik diri, dia sudah stabil ya.
dia yang mengejar kalian. Mungkin kalian terkadang bingung sama orang ini. Kadang orang ini datang ya kayak menggebu, kadang kemudian kayak low energinya. Karena saya melihat dia menyeimbangkan energi perasaannya dia. Dia nggak mau terlalu jatuh terlalu dalam perasaan cinta, kemudian berbaper dan terbucin-bucin. Apakah dia seperti itu? Ada saatnya dia seperti itu, dan saat seperti itu dia biasanya menarik diri. Mungkin agak ghosting sedikit gitu ya, silent treatment atau apa. Oke, kita lanjut ya. Apakah dia tulus kepadamu atau hanya nafsu ya? Oke. Oke. Iya, saat dia itu mulai baperan ya, mulai dalam perasaan sama kalian, dia menarik diri. Kemudian dia itu mulai menata, memanage hatinya supaya dia nggak terlalu dalam karena dia ada trauma ini yang terlalu dalam. Dia nggak mau terulang kembali karena kebodohan dia atau karena terlalu cintanya dia kepada seseorang. Dia ini takut teman-teman. Takut ya. Coba nanti kesimpulannya setelah 5 kartu. Oke. Teman-teman, sekali lagi, kalau memang di sini ada yang kalian itu masuk dalam cinta bersegi ya. Dia itu sebenarnya ingin yang namanya full sama kalian ya. Sebenarnya. Tapi karena cinta kalian itu bersegi-segi, cinta terlarang, cinta rahasia, cinta tertutup, sembunyi-sembunyi ya. Itu yang membingungkan dia. Jadi dia nggak ingin menetapkan hatinya ya, dan kemudian mengambil suatu keputusan yang gegabah, nggak mau. Karena dia memikirkan kalau cinta bersegi-segi yang seperti yang saya bilang tadi ya, itu nggak mudah ya. Juga soal menempatkan hati ya. Dia juga tipikal orang yang menjaga perasaan orang lain ya, karena dia pun juga pernah jatuh di dalam hal perasaan, mungkin cinta. Maka dari itu dia juga nggak mau mungkin menunjukkan cinta terlalu besar, terus menyimpan cinta terlalu dalam, dia nggak mau karena memikirkan itu. Oke. Kalau saya lihat dari sini berarti dia nggak modus, dia nggak hanya hasrat, justru dia menahan hasratnya untuk biar nggak terlalu dalam sama kalian. Oke. Oke, the devil. Iya. Teman-teman, sebenarnya dia ini memang hasratnya besar sekali, terutama secara seksual ya. Ini mohon maaf 18 plus ya. Itu memang sama kalian tuh merasa cocok sekali. Ya, kalau kalian yang belum terhubung secara begitu-begitu ya, mohon maaf. Ini mungkin bukan untuk kalian ya. Atau mungkin walaupun tidak begitu-begitu tapi arahnya ke situ, atau mungkin sudah physical touch minimal ya, sentuhan secara fisik. Memang kayak itu yang mempererat kalian, yang memperdalam perasaan itu di situ. Maka dari itu, orang ini apakah hanya hasrat saja? Sebenarnya tidak ya. Tapi ini dia juga saya merasakan gini, karena ini keduanya. Jadi bukan hanya dia saja ya. Kalian pun juga sekarang gini, satu berhasrat satunya enggak ya. Kalau memang benar-benar itu bisa masing-masing berpegang pada prinsipnya, ini pokoknya nafsu itu ya. Ini pokoknya nggak akan terjadi kecuali pemerkosaan ya. Kalau pemerkosaan beda lagi, berarti ceritanya nggak romantis dong, nggak playfulness dong, nggak addiction dong gitu loh ya. Jadi ini saya lihat ya karena sama-sama mau gitu loh. Oke. Dan orang ini memang tidak mau melampaui batas sama kalian ya. Jadi kalau saya melihatnya ini lebih ke cinta, mohon maaf ini mungkin bisa dikatakan perselingkuhan ya. Karena apa? Kalau dibilang ini pernikahan, hubungan pasangan, kayaknya bukan ya, bukan ke sana. Tapi lebih ke hubungan yang cinta rahasia, cinta sembunyi-sembunyi, cinta segitiga ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi tolong bijak-bijak ya, mohon sekali untuk bisa bijak, dewasa, berpikiran positif dalam mengasumsikan ya,
me menonton video-video tarot ya. Juga tarot ini, juga tarot yang lain. Karena sekali lagi ini general juga energinya itu majemuk ya, banyak energi. Silakan kalian sesuaikan aja, kalau memang bukan untuk kalian ya nggak usah baperan ya, nggak usah terlalu sensitif lah. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau nafsu itu mengikuti ya. Kalau memang kalian nggak mau, kayaknya orang ini sebenarnya juga nggak ada paksaan sih gitu loh. Tapi kalau memang sudah ada physical touch dan sama-sama saling kayak gayung bersambut ya, suka sama suka, ya inilah ceritanya begitu ya. Jadi apakah hubungan ini dilanjutkan atau enggak, atau dipisahkan saja, berhenti atau tidak, karena ini sudah mulai enggak nyaman atau apa. Kalau saya lihat kalau energinya seperti ini itu mau dipisahkan gimana lagi hot-hotnya, walaupun ada ghostingannya. Kalau ini kalian berusaha menahan diri untuk tidak bersama orang ini, saya kira kalian belum mampu ya. Orang ini pun apakah sudah nggak mau sama kalian ya? Saya lihat orangnya juga masih mau. Terus mau gimana? Terus pesan semesta apa? Ya, kalau dari saya sih, kalau dari saya hubungan ini saya tidak menyetujuinya sama sekali ya. Apalagi mendukungnya. No, no tidak ya. Ini adalah perbuatan salah, tapi ada. Ya, di dunia ini ada macam-macam cerita. Saya nggak mau judge, saya nggak mau sok suci juga. Memang ada ya. Jadi ini untuk yang menjalani ini saja. Yang tidak menjalani ini nggak usah terlalu sensitif ya. Seperti itu. Hidup orang masing-masing. Jalan hidup kadang-kadang kita masuk ke dalam cerita yang penuh dosa. Terkadang bukan kemauan kita ya. Kadang-kadang logika ya, apa ya, keimanan itu harusnya jadi patokan ya kan. Untuk tidak menjalin hubungan atau menjalani kehidupan yang di luar atau jauh dari aturan agama, aturan-aturan yang berlaku, hukum, norma ya, kesopanan, sebenarnya enggak ya. Tapi kita ini masih manusia ya, kadang-kadang di luar kemampuan manusia, kadang-kadang, ada yang sebenarnya sudah menahan tapi ternyata terjadi juga, ada yang memang juga sudah ngeloskan aja, ya yang melakukan hal yang salah ya ditutuk-tutuk noai, diterus-terusin aja. Macam-macam sih ya, dan itu pilihan hidup ya. Ini bukan dari saya ya, saya hanya menjelaskan saja. Saya tidak mendukung, saya tidak menyetujuinya ya. Tapi saya juga tidak mau menjudge, oh ini nggak baik. Memang nggak baik ya. Tapi ada yang menjalanin ini dan itu pilihan ya. Dan tidak ada seorang pun bisa, oh kok bisa ya seperti itu, kok gini, kok gitu. Kadang-kadang ya itu bisa terjadi pada diri kita walaupun kita itu sudah kadang-kadang sudah merasa sudah pada jalan yang benar, belum tentu teman-teman ya, belum tentu. Bisa juga terjadi sama diri kita, jadi nggak usah menuding apapun sama orang lain. Kalau saya seperti itu. Yang jelas kalau dari saya pilihan hidup ya, tanggung resiko dan konsekuensinya sesuai pilihannya ya. Kalau sudah milih A, resikonya ya sama resiko sama konsekuensinya ya, sama tanggung jawabnya ambil sekalian ya. Dan jangan nanggung, mau mau enaknya nggak mau susahnya ya jangan ya, harus konsekuen gitu ya. Itu sih kalau dari saya. Yang jelas hubungan seperti ini saya nggak bisa berikan saran, "Oh, harusnya begini, harusnya," nggak usah. Ini sama-sama kasmaran mau terus mau ngomong apa? Orang kalau kasmaran ya, dikasih masukan, mau positif mau negatif, sudah kayak pakai kacamata kuda, ya. Mungkin ini hanya proses ya. Ada mungkin prosesnya sekarang lagi kasmaran, mungkin nanti baperan, nanti juga patah hati ya. Proses macam-macam. Tapi ya saat ini tertarik di kartu saya kasmaran, ya. Mau dibilang, "Oh dia ini mengkhianati kali ya," kalau sudah dirasakan enak akan semakin berat dan akan overthinking kalau seperti itu ya. Yang jelas bacaannya seperti ini, bijak-bijak kalian dalam menyikapi. Untuk pesan semestanya saya mau ambil satu saja ya. Pesan semesta bukan pesan dari saya. Kalau pesan dari saya monggo silakan bebas ya. Kalian yang memilih jalannya, kalian yang menjalani, yang merasakan tanggung jawab konsekuensinya ya. Resikonya ambil sekalian. Oke. Sesimpel ya kan. Nggak solutif Bunda, lah ceritanya kayak gini susah.
Kalau ini diarahkan, ya. Cuman buka aja wacana kalian ya. Tetap menjaga kewarasan, hal-hal yang jauh dari agama ya. Itu biasanya ya pada umumnya ya jauh dari kata selamat ya, selamat. Jauh dari selamat ya. Pasti dekat dengan masalah. Itu saja saya cuma mau ngingetin. Oke, kita lihat pesan semestanya. Karena ini bacaannya mengandung hot gitu ya. Saya mau ambil kartu yang begini-begini ya. Pesan semestanya satu aja. Oke, langsung mencolot, melompat. A message for you. I'm thinking of you this very moment. You love fill me with light. I love you. Kasmaran, Re. Sulit. Kalau kartunya kasmaran, ini cinta-cintaan, wis. Cinta buta gimana, wis? Bukan cinta buta ya. Sedang kasmaran itu sulit. Dimasukin apa-apa. Pengen tahu saya. Ya, jadi untuk kalian yang nggak sedang kasmaran ya jangan GR, jangan sensitif. Ini untuk yang kasmaran nih ceritanya ya. Itu lah gimana? Message-nya pesan semestanya aja gini, bukan dari semesta. Ini coba kalian zoom ya. I am thinking of you. Ya artinya ini pesan dari kalian ini aja, sudah tutup mata dan tutup telinga dari semesta, mau pesan omongan saya mau muntuk tahu, muntuk berbusa mulutnya. Ini kasmaran I love you, you feel my love. Your love fill me with light ya. Kau mengisi hatiku, mengisi cintaku dengan cahaya terang. I'm thinking of you this way. Saya selalu teringat padamu dan saat ini aku sangat kangen sama kamu loh. Sangel ya. Ya wis pokoknya gitu ya teman-teman. Saya nggak mau ngarang. Apapun yang ditunjukkan semesta saya sampaikan ya. Resonate nggak resonate itu urusan kalian ya. Petunjuk semesta membacakan ini dipercayakan sama saya yang menyampaikan apa adanya, suka nggak suka monggo terserah bebas kalian ya. Silakan tulis di komentar ya, apapun saya akan menerimanya dengan tangan terbuka ya. Ada yang saya balas, ada yang tidak ya. Mau positif mau negatif terima kasih banyak atas komentarnya. Hal yang positif kembali ke kalian berbalik-balik berkali-kali lipat positifnya, yang memberikan negatif akan kembali kepada kalian berbalik-balik dan berkali-kali negatifnya. Itu malam ya. Kalau untuk kalian yang suka dengan bacaan kali ini ya dan belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Dukung channel saya. Dan untuk personal reading caranya adalah daftar terlebih dahulu dengan admin saya, bukan dengan saya. Caranya adalah ketik daftar tarot saja, jangan ketik yang lain. Jangan Kak, jangan apapun jangan ya. Daftar tarot supaya dibaca sama admin saya ya. Karena admin saya bukan hanya untuk tarot, untuk hal yang lainnya juga, untuk pekerjaan saya yang lain. Jadi kalau daftar tarot insya Allah diprioritaskan ya. Daftar tarot saja ya, jangan yang lain. Kirimkan ke chat WA Kak Flori admin saya. Nomornya ada di bawah video ini di dalam deskripsi ya. Di dalam deskripsinya itu nomornya Kak Flori ya. Kemudian pantau jam kerjanya jam 3 sore sampai jam 8 malam. Jadi kalau kalian chatting di luar itu jangan kemudian kesusu-susu tergesa-gesa harus cepat dibalas ya. Lihat, kalau memang dibalas di luar jam itu berarti baik-baiknya Kak Flori ya. Itu. Ketiga adalah pembacaan secara pribadi dengan saya itu dengan video call, melihat langsung seperti ini. Kalian boleh matikan kameranya ya. Kalau memang tidak ingin terlihat, karena saya pun juga tidak melihat, yang penting kalian bisa melihat saya menarik kartunya sehingga fair ya. Seperti itu, pertanyaannya bebas ya. Satu orang satu permasalahan, satu orang yang ditanyakan, satu penanya satu orang yang ditanyakan. Enggak terus satu kantor ditanyakan, satu RT ditanyakan, jangan ya. Jadi satu orang satu permasalahan atau satu orang yang ditanyakan, seperti itu ya. Semuanya berbayar ya. Ikuti saja rules atau tata cara aturan main yang diberikan oleh Kak Flori. Jadi setelah kalian tulis daftar tarot akan dikirimkan tata caranya. Itu dibaca semua supaya paham, harus dibaca semua. Kalau kalian paham pasti bisa mengikutinya dan pastinya tidak ada pertanyaan lain.
Ya, seperti itu teman-teman ya. Pertanyaannya bebas mengikuti durasi yang kalian pilih. Saya menerapkan durasi 15 dan 30 menit secara video call langsung. Ini aja 34 sudah lama banget. Saya kira berarti kalian bisa mengira-ngira untuk kalian ingin tahu seseorang itu butuh berapa menit, ambil yang 15 atau 30 menit seperti itu ya. Semoga bermanfaat kali ini teman-teman sehingga bisa berkah untuk saya yang bacakan dan untuk kalian yang menonton. Tidak buang-buang kuota untuk hal-hal yang sia-sia. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.